Ini kawasan makam, tapi udah nggak kelihatan ada kuburan. Daratan. Tanahnya udah turun. Karena udah apa? Inilah fenomen apa? Kejadian alam jadi. Iya betul. Amar di sini, Amar tur. Kok dikit lah ya? Ada yang nggak turun? Ini nggak turun? Ada. Panas. Iya, ada beberapa nggak turun. Panas sekali. Baik, disinilah apa? Ini kuburannya Ada. Soeharto. Di sini dimakamkan korban-korban dari kaum muslimin ketika terjadi perang Uhud, atau kawasan ini disebut dengan Maqbarah Syuhada Uhud, para syuhada yang meninggal ketika terjadi perang Uhud. Di sini makamnya sudah tak terlihat lagi gundukan-gundukan tanah makam, karena ya satu lain hal pernah terjadi banjir kalau tidak salah ya. Nah, sebelum kita jelaskan, ada sunnah Nabi Muhammad SAW ketika kita berziarah ke kuburan baca doa ya. Ada yang hafal? Ada yang tidak hafal? Saya bantu. Mudah-mudahan ingat ya. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Hafal? Enggak. Coba saya ini ya, saya diktekan. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. As'alullaha lana wa lakum. As'alullaha lana wa lakum al-afiyah. Nah, itu doa pertama kita ucapkan salam, mudah-mudahan Allah berikan keselamatan bagi orang kaum muslimin di sini. Dan pengingat, wa inna insyaallah bikum lahikun, kami pasti akan menyusul kalian. Dan terakhir kita doakan as'alullah lana wa lakum al-afiyah, kami doakan kalian supaya Allah beri al-afiyah. Al-afiyah itu maaf, Allah beri ampunan dan Allah beri maaf. Ampunan dan maaf supaya diringankan azabnya, diringankan azab kuburan dan azab padang mahsyar dan azab neraka kalau ditakdirkan masuk neraka dan ditakdirkan masuk surga. Dan mendoakan untuk diri kita sendiri juga. Bagaimana kita sampaikan kemarin ketika kita ziarah ke makam Baqi, salah satu tujuan untuk berziarah ke pemakaman adalah mengingat kematian, bahwasanya kita pasti akan ke sana. Kematian disebut oleh Rasulullah SAW adalah hadim atau hazim, al-ladzat, yang meruntuhkan segala macam kenikmatan. Nah, semua kenikmatan hilang karena ada kematian. Nah, karena kematian. Jadi ingat bahwasanya kita akan mati. Dan mati bukan identik dengan orang tua. Ya. Nah, bukan identik dengan orang tua. Semuanya pasti akan mati gitu. Baik yang kecil, yang besar, yang tua, yang sehat, yang sakit. Nah, yang sakit atau yang semuanya pasti akan mati. Dan banyak orang orang tuanya, banyak itu tetangga saya, dia udah tua, punya anaknya duluan yang meninggal gitu. Nah, dia sudah punya cucu, malah cucunya cucu yang sakit-sakitan dia masih sehat gitu. Atau dia yang sehat, cucunya anaknya dia sakit, anak yang sehat anaknya duluan meninggal. Jadi tidak identik kematian itu dengan orang tua ya. Jadi siapapun pasti akan meninggal, meninggal dunia. Nah, harus sering-sering itu kita mengingat kematian ini, harus sering-sering gitu. Nah, mengingat kematian itu bukan untuk putus asa ya. Kadang sebagian orang mengatakan selalu ingat mati nanti akan putus asa, tidak gitu. Mengingat mati itu supaya kita semangat gitu. Semangat apa? Semangat ngumpulin modal, ya kan? Ibarat orang modal mau nikah gitu. Semangat kan? Karena dia tahu apa yang akan dia hadapi. Semangat dia. Nah, kalau kita tahu apa yang akan kita hadapi nanti di akhirat, maka semangat juga untuk ngumpulin modal. Apa modalnya? Amal kan? Amalan yang harus kita kerjakan. Baik amalan ibadah fisik seperti umroh ini, ataupun uang, zakat,
ataupun puasa, sholat, haji, dan yang lain sebagainya. Mengumpulkan amal sebanyak mungkin, amalan ibadah, dan menghindari maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tujuan kita berziarah. Nah, makam syuhada Uhud ini kurang lebih di sini dikuburkan 70 atau 72 kaum muslimin ya. Sahabat Nabi Muhammad SAW dikuburkan di sini. Salah satunya siapa paman Nabi? Siapa? Hamzah bin Abdul Muthalib di sini dikuburkan. Hamzah bin Abdul Muthalib dikuburkan di sini ketika perang Uhud telah usai. Nah, sekarang kita jelaskan perang Uhud. Ini bukit Uhud ya, yang semua ini bukit Uhud semuanya, perbukitan Uhud semuanya. Nah, perang Uhud itu terjadi di kawasan ini. Posisi orang Quraisy posisi orang Quraisy itu berada di sebelah sana. Posisi sana ya. Dari arah sana datangnya. Ini Gunung Uhud. Posisi orang Quraisy dari sana, dan Nabi Muhammad SAW pos komandonya pas di sebelah sana. Sana dikit. Perang terjadi Uhud itu berada di rumah ya. Itu bukit para pemanah yang orang-orang ada di atasnya pada daki. Itu disebut dengan Jabal Rumah, atau rumah itu pemanah namanya ya. Rumah itu pemanah. Nah, di sana para pemanah Nabi standby memanah. Perangnya terjadi di sini. Jadi orang Quraisy itu pada berdatangan di hadapan kuda dan pejalan kaki di sini oleh kaum muslimin. Dari atas sana ditembak terus gitu. Jadi mereka kocar-kacir kan. Ada serangan dari atas, ada serangan di sini gitu. Mereka tidak terpikirkan gitu. Kalau mereka ingin menusuk pasukan kaum muslimin dari belakang, karena kaum muslimin kan di sana, kan bisa ditusuk dari belakang lewat belakang bukit itu kan, memutar. Nah, itu gunanya pemanah itu. Jadi kalau mereka ingin mutar, dipanah. Jadi mereka nggak bisa mutar dari belakang lalu menusuk markas kaum muslimin gitu. Nabi berada di sana. Nah, ketika orang-orang Quraisy itu sudah kalah, terdesak kaki bukit tersebut, yaitu ya bukit ini nih, terdesak ke sana, berserak, baik pedang, panah, tameng lainnya, mereka tergiur dan turun. Padahal sudah disuruh oleh Nabi SAW, apapun yang terjadi jangan turun sampai ada komando, sampai perintah lagi, apapun yang terjadi jangan turun gitu. Tetapi qadarullah mereka pada turun, kebanyak yang turun, hanya tinggal di atas kalau nggak salah 10 orang. Banyak yang turun karena bisa menang kan. Khalid bin Walid ketika itu mereka yang memimpin orang Quraisy, dia tahu para pemanah turun. Ini kesempatan buat memutar dari belakang. Akhirnya Khalid bin Walid kudanya bersamanya mutar ke belakang. Tapi mereka sebelum mutar, mereka membunuh para pemanah yang tersisa dulu. Cuma 10, nggak banyak. Kalau kurang lebih 10 ya kalau Anda ingat. Membunuh para pemanah di atas itu, lalu mereka turun lagi dan memutar ke belakang. Nah, ketika mereka memutar belakang, di sanalah Hamzah wafat. Sebelum Khalid bin Walid bisa menusuk markas komando Nabi Muhammad SAW. Setelah itu markas komando Nabi Muhammad SAW dihancurkan oleh Khalid bin Walid. Nabi ditarik ke arah bukit Uhud sampai dilindungi oleh para sahabat, sampai ada gua di bukit Uhud ini ya. Jadi nggak kelihatan sih guanya. Ada gua di sana. Nabi diamankan dan diobatkan di sana. Nah, menjelang Nabi ditarik, itu kan menarik mundur pasukan paling sulit kan. Di sini ada tentara atau ada yang pernah perang? Itu itu paling sulit gitu. Menarik mundur itu paling sulit gitu, supaya tidak banyak terjatuh korban. Nah, ini yang ditarik mundur tiba-tiba kan, tidak terencana gitu. Dan yang diaman pun orang nomor 1 nih, orang penting, Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika itu banyak sahabat yang meninggal, dan Nabi pun banyak luka-luka, pipinya ada giginya yang pecah, bahkan pundaknya terkena hempasan pedang gitu. Nah, akhirnya tarik mundur sampai ke
Uhud, ada Bukit Uhud dan ada gua di sana. Di sana diobati oleh menjelang Nabi di sana itu sahabat yang meninggal melindungi Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada isu Nabi sudah wafat gitu. Nabi sudah terbunuh. Tapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya bisa sebenarnya dibunuh oleh Khalid bin Walid. Tetapi Khalid bin Walid ketika itu kapan kan ada kaum muslimin dari kota Madinah datang untuk membantu pasukan yang ini. Makanya Khalid bin Walid mundur. Padahal sebenarnya tidak ada. Itu hanya anggapan Khalid bin Walid saja, ketakutannya saja gitu. Dan itu merupakan perintah dari Allah. Apa dasar ketakutannya? Waktu itu sebelum perang mulai, ketika sudah sampai di sini, 300 orang kan menarik diri kan. Kisah orang yang menarik diri pulang, orang munafik menarik diri pulang sebanyak 300. 300 itu Khalid bin Walid beranggap ini siasat gitu. Hal yang sebenarnya bukan yang terjadi gitu. Mereka menarik Walid takut ini 300 ini balik gitu. Menusuk mereka dari arah gitu. Makanya Khalid bin Walid menarik diri dan alhamdulillah Nabi Muhammad SAW dapat diselamatkan. Dan ini pelajaran berharga buat sahabat dan buat kita juga. Jangan sekali-kali berani menyelisihi perintah Nabi Muhammad SAW. Buktinya apa? Nabi terancam terbunuh. Nabi terancam terbunuh. Jadi jangan sekali-kali berani kalau sudah jelas ini perintah Nabi Muhammad SAW, lalu kita berani menyelisihinya atau bahkan menentangnya, itu hati-hati. Hati-hati, ancaman atau keburukan akan datang. Nah, itu kisah sedikit ya tentang perang Uhud. Dan disinilah dikuburkan para syuhada Uhud tersebut. Sini makamnya. Baik, ada pertanyaan? Nggak ada? Pulang? Hah? Capek kayaknya nih. Ya. Bukit Sofa? Bukit Sofa nanti tanggal 20 insyaallah akan kita naiki. Oh, Bukit Sofa itu dulu seperti bukit ini apa? Bukit rumah ini. Cuman sekarang udah dibangun. Iya. Iya, dulu bukit biasa, sekarang udah dibangun. Jadi nggak kelihatan lagi bukitnya. Nggak kelihatan bukit. Sudah dibangun sama pemerintah Arab Saudi. Baik. Ya, nggak ada lagi ya pertanyaan. Apa? Aden? Sesi foto? Iya.